Karya mahasiswa PBSI 2021. Cerita ini mengisahkan tentang seorang guru bernama Tini yang berambisi untuk menjadi orang sukses dan ingin memiliki uang yang banyak. Tini memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai guru di SMA Gunung Asri. Tini ternyata tidak menyukai pekerjaan sebagai seorang guru. Sewaktu kecil, ayahnya sering memarahi dirinya karena selalu mendapatkan nilai jelek di pelajaran bahasa Indonesia. Padahal, ayahnya sendiri adalah seorang guru yang mengajar di pelajaran bahasa Indonesia. Untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses, Tini pergi dari kampung halamannya ke kota besar agar bisa mendapatkan uang yang banyak. Ia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dirinya bisa sukses tanpa harus bekerja sebagai seorang guru. Tini pergi tanpa pamit kepada ayahnya. Dan setibanya di kota, ia bekerja dengan melakukan jenis profesi apapun agar dirinya bisa meraih keberhasilan. Apa daya, semua jenis pekerjaan yang ia kerjakan tidak membuahkan hasil yang manis apapun kepadanya. Tabungannya kini tinggal sedikit, dan Tini menanggung malu karena harus pulang ke kampung halamannya, sebab ia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi di kota. Rencananya untuk menjadi orang sukses dan kaya raya harus gagal total. Di kampung halamannya, Tini lalu mendapatkan tawaran untuk bekerja lagi. Namun sialnya, ia mesti bekerja sebagai seorang guru di sekolah tempat ayahnya mengajar. Karena berada dalam situasi yang sulit, ia pun menerima dan harus mengajar pelajaran sejarah yang tidak ia kuasai. Baru beberapa hari mengajar di SMA Gunung Asri, Tini mulai akrab dengan guru-guru lainnya seperti Bapak Gagah, Ibu Rahayu, dan Ibu Saulina. Tini selalu merasa bosan dengan rutinitas mengajar yang ia lakukan. Hingga Tini harus terlibat dalam suatu masalah dengan seorang murid bernama Tias yang merupakan seorang anak broken home, serta Nirmala dan Ibnu yang terjerumus dalam kenakalan remaja. Masalah ini rupanya mulai merubah cara pandang Tini terhadap profesi yang sedang ia jalani. Bagaimana cara Tini menyelesaikan masalahnya? Apa yang harus ia lakukan sebagai seorang guru ketika dihadapkan dalam situasi tersebut? Mari kita simak dalam cerita ini. Selamat menyaksikan. Dunia ini yang paling gue suka itu uang. Dan yang paling gak gue suka adalah guru. Bahasa Indonesia. Masalahnya gue gak punya uang. Dan bapak gue guru. Di kampung gue gak akan bisa keluar dari bayangan dia. Tini! Jadi gue harus pergi. Gue mau nunjukin bahwa gue bisa lebih berhasil daripada cuma gitu. Kerjaan apa aja rela gue kerjain untuk gue bisa hidup di kota. Apa aja, asal gue harus tinggal di kampung sama bokap. Tapi ternyata keberuntungan itu bukan untuk semua orang. Kala itu gue bener-bener mentok. Gak tahu mesti kemana lagi selain harus pulang.
berjalan pulang ke rumah, lalu masuk ke dalam rumah, melihat bapak dan saudaranya sedang bercengkrama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, masuk. Dari mana kamu? Dari Mila habis ambil sesuatu kan Kakak. Apa itu berarti? Waduh, bagusnya. Lalu Tini perlahan masuk ke dalam rumah sambil menunduk. Pak, Iya, ada yang boleh bantu. Anaknya bapak, kalau kali lebaran nggak pulang-pulang, nanti kalau kamu misalnya punya anak, coba suruh dia pulang. Malam harinya, Tini menonton video YouTube tentang cara menjadi vlogger. Akhirnya, ia terinspirasi untuk menjadi seorang vlogger. apa bikin konten YouTube aja ya? Kayaknya iya deh. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di sini gue tuh mau menunjukin rumah gue. Ya, emang sih guys, emang gak ada isinya. Dadah guys, see you. Apa jaringan gue? Gimana sih? Kirain jaringan gue. Ternyata pulsa gue yang harus beli pulsa dulu sini. Setelah itu, Tini pergi membeli kuota untuk bisa segera mengupload video YouTube yang baru dibuatnya. Mana ya? Tukang pulsa deket sini tuh. Oh, itu deh. Ini sih Mbak. Iya. Nomornya berapa? 2146. Oke, udah tuh. Cepet amat sih Mbak, nggak ada pelanggan ya dari tadi. Mbak kalau beli ya beli aja dong, gak usah ribet ngurusin urusan orang. Ya, jangan Mbak. Marah-marah. Ribet ya. Setelah itu, Tini mengupload video YouTube-nya. Mbak, ini kok cuma apa? Udah habis sih kuotanya. Mbak lupa. Ibu loh. Ya udah Mbak, santai dong. Ini uangnya. Udah, makasih. Akhirnya, Tini memutuskan untuk segera pulang setelah membeli kuota. Namun, saat di tengah perjalanannya, Tini melihat ada selembar brosur yang tergeletak di tengah jalan. Brosur. Mencari buruk mengganti biasanya Gunung Asri. Gue emang lagi nyari kerjaan sih. Tapi kenapa dapat kayak gini sih? Banget sih gue. Ya udahlah, dari yang lain kan. Setelah memikirkannya semalaman, akhirnya Tini berniat untuk mencoba melamar pekerjaan sebagai guru di SMA Gunung Asri. Dan keesokan harinya, sepagi mungkin, Tini pergi ke sekolah tersebut untuk mengantarkan berkas lamarannya.
Tini berjalan masuk ke dalam sekolah tersebut, lalu melihat ayahnya dari jauh yang sedang bercengkrama dengan siswa. Ini sekolah bapak gue, tempat bapak gue ngajar sampai sekarang. Dia selalu jadi favorit murid dan semua guru di sini. Gue kalau sampai nggak jadi, sudah bener-bener lah jauh-jauh dari dia. Tini berjalan ke ruang guru, lalu menghampiri Bu Rahayu selaku guru TU. Bu, saya panggilin loh dari tadi. Loh, kamu panggil saya toh? Iya Bu, saya tuh mau ngambil kerja di guru pengganti di sini. Memangnya di sini ada lowongan kerja? Ada Bu, nih baca aja. Dicari guru pengganti di SMA Gunung Asri. Ya mana saya tahu? Ya Ibu salah. Marah-marah sih? Saya nggak marah-marah tuh. Ibu teriak kayak gitu tuh. Apa? Melihat ada perdebatan antara Tini dan Bu Rahayu, Bu Saulina pun akhirnya memutuskan untuk melerai keduanya. Sudah tua mati. Ibu itu tuh yang meramar sama saya. Loh, kok pas jadi saya yang salah sih Mbak? Ibu kan kayak gitu kedekat sama saya, Mbak yang datang. Sudah, Mbak orang aja nih. Ya, Bu, jadi gini loh Bu. Saya tuh mau ngambil kerja tuh jadi di sini. Boleh Mbak, ya udah ya ikut saya. Maklumin aja, Bu Rahayu emang gitu orangnya. Kayaknya ya Bu, kalau saya sampai ngajar di sini terus ketemu Bu Ardi tiap hari, saya bisa sementara saya tinggi naik Bu. Ya Mbak, sabar ya. Ya Allah. Setelah bertemu dengan kepala sekolah, akhirnya Tini diterima sebagai guru di SMA Gunung Asri. Dan disampaikan pula bahwa Tini sudah bisa langsung mengajar pelajaran sejarah di kelas 12 IPS 2 SMA Gunung Asri. Perjalanan menuju ke kelas, Tini melihat banyak siswa yang berkeliaran, lalu bergumam, Dia nggak ngerti kenapa Bapak sama Neta banget jadi di sini. Selamat pagi anak-anak. Ini benar kan kelas 12 IPS 2? Kan Bu, ini kelas IPA 2. Oh, jadi saya salah kelas ya? Oke gitu, terima kasih anak-anak, maaf mengganggu waktunya. Wah, kelakuan kalian berdua ini parah banget sih. lalu Apa dong? Tini berjalan keluar kelas. Saat di depan pintu kelas, ia melihat papan kelas bertuliskan 12 IPS 2, kemudian masuk lagi ke dalam kelas. Oke anak-anak, terima kasih ya telah membohongi saya. Oke anak-anak, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Suwartini. Saya ditunjuk oleh kepala sekolah kalian untuk menjadi guru sejarah serta wali kelas kalian. Jangan kayak sebelumnya yang
Tias di hari selanjutnya. Tias sudah berpakaian rapi untuk pergi ke sekolah. Dan terlihat Ibu Tias sedang asik mengerjakan pekerjaannya. Ya. Ma, Tias pergi sekolah dulu ya. Ya, jangan lupa besok mama lembur. Jadi mama nggak bisa temenin kamu tidur malam ini. Terus jangan lupa juga lusanya mama ada perjalanan dinas keluar kota seminggu. Jadi ini sangu buat kamu besok. Hari ini kamu sangu. Nanti sisanya mama transfer ya. Iya, tapi Mama jangan telat makan juga ya. Ma, suasana berlanjut di sekolah SMA Gunung Asri. Terlihat pagi itu para siswa sudah siap memulai pelajaran sejarah bersama Ibu Tini. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kita lanjutkan pelajaran sejarah kita yang kemarin ya. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang membuat teks proklamasi? Kamu? Lah, bukan saya, Bu. Hei, kamu yang di sana. Kenapa tidur di jam pelajaran saya? Yes, kamu tidur sama guru. Wah, dia lanjutin pekerjaannya lagian. Dia siapa lagi sih selain jadi beban? Ini gak digendong. Apa sih Han? Gak jelas banget lu sumpah. Hukum aja Bu atau panggil aja orang tuanya. Memang saya peduli apa? Yes. Sontak kelas menjadi hening setelah kepergian Tias. Lalu menimbulkan banyak tanda tanya pada diri Tini. Ada apa dengan anak itu? Gitu aja baper. Lu benar-benar ketahuan, Ra. Melihat perdebatan yang terjadi, membuat Tini berusaha melerai keduanya. Oke anak-anak, sudah jangan dilanjutkan lagi ya. Sekarang kalian buka buku kalian dan kerjakan soal di halaman 15. Dikumpulkan, ingat jangan ribut. Baik Bu. Lalu Tini berjalan keluar kelas, berlari dengan sedikit tergesa, berusaha mencari keberadaan Tias, murid pendiam yang sejak awal memang dipenuhi tanda tanya baginya. Tias, si gadis pendiam, terlihat tengah duduk di pinggir lapangan. Kepalanya ia letakkan di atas tangan yang ia lipat, lalu bertumpu pada kedua lututnya.
Sebelah tangannya bergerak abstrak, berusaha menggapai apapun yang ada di sekitarnya. Terlihat ada butiran bening yang sesekali perlahan jatuh dari kedua kelopak matanya. Akhirnya Tini menemukan Tias. Hingga akhirnya Tini berjalan perlahan untuk menghampiri Tias. Tias, boleh duduk di sini. Tias, kenapa murung begitu? Padahal kalau yang dilihat, Tias jauh lebih cantik kalau senyum. Coba senyum deh, ibu mau lihat. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Kan kalau kayak gitu, Tias jauh lebih cantik kalau senyum. Tias tahu nggak? Terkadang beberapa hal memang harus kita terima dengan kekecewaan. Tapi setelah semua itu, Tias nggak pernah tahu kan apa yang terjadi setelahnya. Iya, tapi apa semua hal harus diawali dengan rasa kecewa? Kenapa Tias harus menerima sesuatu yang gak Tias suka? Tias, tahu hal apa saja yang sudah dialami oleh Tias dan mungkin lebih berat dari apa yang ibu perkirakan. Tapi ibu yakin kalau Tias pasti bisa melewatinya dengan baik. Memang sekarang sangat sulit bagi Tias, tapi yang jelas Tias pasti akan mengerti mengapa Tuhan memilih Tias di antara banyaknya manusia yang ada di dunia ini. Tias, hidup itu memang berat. Setiap pelajaran dan segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu pasti menjadikan kita menjadi pribadi lebih baik lagi. Biasanya perlu melangkah sekali lagi ya. Ada banyak mimpi yang harus Tias kejar. Dan masalah bukan sesuatu yang bisa menghalanginya. Tias nanti pasti paham apa yang dibutuhkan pada hari ini. Tini perlahan mulai bangkit dari duduknya sambil tersenyum. Lalu perlahan menjauh meninggalkan gadis itu. Tias paham, Bu. Terima kasih.
Suasana di dalam ruang guru SMA Gunung Asri terlihat ada Bu Saulina, Bu Rahayu, Bu Tini, dan Pak Gagah yang sedang membicarakan sesuatu. Ada Bu Tini. Tadi saya lewatin lapangan. Terus saya lihat ibu lagi duduk di situ ya sama salah satu murid kelas 12 IPS 2. Siapa ya namanya? Aduh, saya lupa lagi. Kalau nggak salah, Tias ya, Bu? Bu, itu Tias. Lah, Bu Tini ngapain di pinggir lapangan, Bu? Mau main bola nggak, Bu? Bukan, Pak. Mau berenang mereka. Tapi Bu, dia emang pendiam sih anaknya. Beda kayak Nirmala. Kalau Nirmala itu di kelas paling aktif dia menjawab. Nirmala. Aduh Bu, beda konteks sih Bu. Ibu kalau haus makan aja. Sudah. Gak baik membandingkan murid seperti itu. Setiap anak pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi kita maklumi saja. Udah jam istirahat nih, kita kantin nih. Iya Bu, boleh. Masih di suasana sekolah. Di saat jam istirahat, terlihat Nirmala yang sedang asik bermain handphone dan Pak Gagah yang mencoba untuk menghampiri Nirmala. Nirmala, Hai semuanya, kenalin, nama gue Nirmala, siswi kelas 12 IPS 2 yang terkenal di semua kalangan. Selain karena gue cantik, gue kenal pinter. Jadi mereka selalu punya alasan untuk manggil gue kurang guru. Contohnya aja kayak gini. Iya Pak, ada apa? Nirmala bisa bantu Bapak nggak? Bantu Bapak untuk mengoreksi tugas anak kelas 11. Oh iya boleh Pak. Bagus Nirmala, kamu memang bisa diandalkan. Kalau gitu nanti datangi Bapak di ruang guru ya. Oke Pak, siap. Yang orang lain tahu, gue tuh selalu bisa diandelin. Gue selalu sempurna orang, kecuali di mata dia. Ada Nirmala tuh. Iya. Lagi ngapain di sini? Iya, apaan sih? Balikin. Bercanda doang kali gua. Aduh. Gini Nirmala, gua mau minta sesuatu dong sama lu. Mau minta apaan sih lu? Buruan, bentar lagi beli istirahat mau habis. Iya, sebentar. Gini, gua mau minta sesuatu sama lu. Minta apaan? Kira-kira lu mau nggak jadi pacar gua? Apa tadi lu bilang? Pacar gua? Masih di hari yang sama, pada mata pelajaran ketiga di kelas 12 IPS 2, di mana suasana terlihat sedang gaduh karena guru mata pelajarannya yang belum memasuki ruangan. Bukannya kamu sudah makan bubur ayam sama Kadri, cantik ya Lun? Iya, tapi udah lapar. Yaelah, gak usah heran gitu kali kan. Sisanya mah gak akan pernah kenyang. Loh, ada karetan kalau bisa dimakan dah dan cari sama dia. Lupa ya. Setelah itu, Yunita berjalan masuk ke dalam kelas. Guys,
dengar nih, gue bawa 2 berita. Satu berita bagus, tapi yang nggak bagus-bagus amat. Satunya lagi berita buruk. Jadi kalian semua mau dengar duluan yang mana nih? Bagusnya berita baiknya dulu deh, Lun. Oke, karena Bu Rahayu ada urut, jadinya kita free. Ntar dulu. Kalau nggak salah sih, tadi kata Pak Gaga tuh kucingnya Bu Rahayu mau melahirkan. Ya, kirain apa? Wah, bagus nih. Tatip ke? Tunggu dulu, kan gue bawa 2 berita. Berita buruknya, kita disuruh ngerjain soal dari halaman 18 sampai 25. Di full. Buset dah. Kemarin nyumpahin kucingnya Bayu semua, kan dia tuh bertiga. Loh, kok jadi gue sih? Lagian bukannya kata pemerintah 2 anak sudah cukup ya? Bukan itu. Kok malah ribut sih? Kerjain tugas tuh, malah ribut. Udah lah, gue mau ngantin aja. Lo gak ngerjain tugas, Lun? Gak ada, pinter gue. Alah. Siang itu di jam istirahat, Nirmala berjalan dengan tergesa ke belakang sekolah untuk menemui Ibnu. Sesampainya di sana, ia melihat Ibnu yang juga sudah menunggunya. Udah bikin nunggu lama. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana? Barang yang aku udah minta udah ada. Oh iya, ada. Ntar ya. Mungkin untuk hari ini, gue cuma punya ini, oke? Tapi untuk besok mungkin aku bawa lebih. Tapi diam-diam aja, jangan kasih sama orang, oke? Oke. Udah, makasih ya. Ya. Saat Nirmala dan Ibnu beranjak pergi, tanpa mereka sadari ada yang memperhatikan mereka sedari tadi. Sebenarnya apa yang sedang terjadi sih sama anak itu? Kenapa coba gue harus ngeliat kayak ginian? Kalau gini kan gue bingung harus apa. Suasana kembali di dalam kelas 12 IPS 2. Kelas terlihat cukup tenang, meski sesekali terdengar ada suara bisikan dari para siswa. Pada siang itu, kelas 12 IPS 2 sedang melaksanakan ulangan yang diberikan oleh Ibu Tini. Ini jawabannya apa sih? Krisna, Ih, aku mau tanya, nomor 5 ini apa jawabannya? Aku tuh udah cari tapi nggak dapat. Jangan tanya gue dong, Rin. Ya aja nomor 5 aku ngerjain. Cuma malu. Ngerjain kok, tapi nanti. Kau Indah. Nomor 5 gimana sih caranya? Tapi nggak dapet. Sampai sini kalau cuma nyari tapi dapet. Ya, kalau mau lihat jawaban gue bilang aja, nggak usah apa. Ini maksudnya. Lu tuh suka banget sih Londa. Lu tuh emang best gue deh. Nah pokoknya, ting. Jadi kalian berdua bagi jawaban ya? Mana ada? Anak-anak Oke anak-anak berdua bagi jawaban. Gue mau join. Oke anak-anak sudah ya. Waktu mengerjakan soalnya sudah cukup sampai sini saja ya. Silakan kumpulkan di meja ibu. Seadanya. Oke tunggu sebentar ya. Dan untuk Ibnu dan Nirmala bisa ikut saya ke ruang guru. Kelas yang awalnya hening dalam seketika menjadi sangat ribut. Ada yang berlomba-lomba pergi ke kantin,
Ada yang sibuk mengobrol dengan teman sebangkunya dan ada yang berjalan tergesa menuju ke ruang guru. Dengan dipenuhi tanda tanya, Ibnu dan Nirmala memenuhi panggilan Ibu Tini untuk datang ke ruang guru. Sesampainya di ruang guru, Permisi Bu. Oh, kalian berdua, silakan duduk terlebih dahulu. Jadi ada apa ya Bu memanggil kalian berdua ke sini? Kalian ada yang menjelaskan ke ibu. Mau yang ibu jelaskan atau kalian berbicara kepada ibu? Saya melihat kemarin kalian di belakang sekolah. Jadi tetap hanya ingin diam atau berbicara kepada ibu apa yang terjadi. Saya mohon ya Bu, jangan kau tahu siapa-siapa soal ini. Saya akui saya memang salah, tapi Ibu nggak janji masalah yang serius, tapi ibu janji kamu keluar dari masalah ini. Mabuk. Barang itu. capek Bu. Terus ini harus seperti itu, harus kayak gini, harus kayak gitu. Saya menggunakan barang itu, Bu. Malah. Jadi sejak kapan? Kapan kamu menggunakan barang itu malah? Sejak Kasih tahu kan apa yang kalian lakuin ini salah, tapi saya coba mengerti posisi kalian di sini. Untuk sekarang, ibu akan mendiskusikan masalah ini kepada guru BK kalian. Baik Bu. Terima kasih. terima kasih. Ibnu dan Nirmala pun berjalan keluar kelas. Baru saja mereka akan menuju ke kelas, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Clara dan Hana. Ada yang habis panggil ke ruang guru. Kira-kira kenapa ya? Kenapa ya? Jangan-jangan Ra. Clara, lu kok suka banget sih ikut campur urusan orang lain? Iya dong, jelas. Kenapa lu dari pagi yang bikin masalah ya? Apaan sih Ra? Bukan urusan lu. Santai dong. Kenapa sih mereka gandengan mulu kayak mau nyebrang aja? Apa sih Hanu sehari nggak nyebelin bisa nggak sih? Dah, gue lapar, kantin kuy. Ra, gak usah tarik-tarik, kenapa sih? Emang gue belum mau apa? Bukan kan, tapi mirip. Ra, lu ninggalin gue, tungguin dong. Setelah berbincang dengan Ibnu dan Nirmala, akhirnya Bu Tini mendatangi Bu Saulina sebagai guru BK untuk mendiskusikan masalah yang terjadi. Permisi Bu Saulina. Bu Tini, silakan duduk Bu. Jadi saya ingin membicarakan masalah anak-anak di kelas saya. Ada dengan mereka. Apa mereka membuat keributan? Atau bukan Bu, itu. Masalah ini lebih berat jika tidak diselesaikan baik Bu. Kemarin saya menemukan Ibnu dan Irma di sekolah. Saya pikir awalnya mereka hanya berbicara saja Bu. Tapi saya melihat bagaimana obat terlarang itu berpindah dari tangan Ibnu ke tangan Nirmala. Hah? Sejak kapan? Saya benar-benar habis pikir dengan apa yang mereka lakukan. Mereka pasti punya alasan, Bu. Ibnu mungkin hanya terlalu bebas dalam pergaulannya, sedangkan Nirmala adalah korban dari ketidakpekaan orang tuanya terhadap anaknya, Bu. Baik, Bu. Ada baiknya besok langsung kita bicarakan dengan Ibnu dan juga Nirmala. Saya rasa itu keputusan yang tepat, Bu. Baik.
Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Besok saya akan memanggil Ibu dari Nirmala agar masalah ini bisa selesai. Saya rasa begitu Bu. Mari kok kita ke ruang guru. Oh iya Bu. Keesokan harinya, sesuai kesepakatan antara Ibu Saulina dan Ibu Tini, akhirnya mereka pun memanggil kembali Ibnu dan Nirmala bersama orang tua dari Nirmala untuk menyampaikan masalah besar yang sedang terjadi. Karena menurut Bu Saulina dan Bu Tini, masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak semakin berdampak negatif bagi Ibnu dan Nirmala. Saat ini mereka sedang berada di dalam ruang BK. Ada Nirmala yang sedang tertunduk menahan tangis dan terlihat Ibu Nirmala, Ibnu yang dipenuhi dengan rasa bersalah, dan terlihat Ibu Nirmala yang baru saja memasuki ruangan. Bu, perkenalkan, saya mengajar di sekolah ini dan beliau. Iya, selamat pagi. Sebelumnya ada apa ya Bu? Apa anak saya berbuat salah? Jika iya, tidak apa-apa kalau diberikan teguran. Masalah ini bisa bantu saya untuk menjelaskan kepada Ibu Nirmala karena kebetulan Ibu Tini yang melihat masalah itu. Baik Bu, selamat pagi dan maaf Bu jika campur ada Saya rasa saya sudah memberikan apa yang dia butuhkan. Yang saya lakukan selama ini semata-mata hanya karena ingin dia mendapatkan yang terbaik. ingin saya menemukan Ibnu dan Nirmala di belakang. Saya pikir mereka hanya ya, tetap saat mereka sedang bertukar tentu saja sama seperti hari ini. Bu, apakah Ibu di rumah ketika Nirmala dan butuhkan hanyalah sebuah jika mereka ya salah Bu, maka kita adalah memberi arah untuk mereka. Ibu Nirmala hanya terdiam, mungkin sedang menahan tangis atau justru memikirkan apa saja yang telah ia lewatkan sehingga Nirmala bisa menjadi seperti ini. Ruangan itu menjadi senyap. Semua orang di dalamnya sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Bu Saulina bersuara, sekedar ingin melengkapi segala hal yang sudah disampaikan Ibu Tini. Saya boleh mencatat sebagai seorang guru BK, saya sudah banyak menemukan masalah seperti ini. Bagaimana hanya di rumah mulai mencari kenyamanan di tempat lain. Alasan yang diberikan pun sama, hanya demi mencari ketenangan. Padahal apa yang mereka cari belum tentu mereka dapatkan. Maka itu peran orang tua sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Benar, sekarang Bu, yang sudah terjadi memang tidak bisa kita ubah, tetapi setidaknya masih bisa diperbaiki. Nirmala hanya tertunduk, memainkan jari-jari tangannya dengan gugup. Pikirannya dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Apakah setelah ini ibunya akan memarahinya seperti biasa? Namun rupanya ia salah. Pikiran buruknya hilang entah kemana ketika sang ibu menyentuh tangannya seraya menatapnya dengan sendu. Mala, Bunda minta maaf ya. Bunda salah. Seharusnya Bunda tidak bersikap egois ke Mala. Mulai sekarang, Mala bisa bicara tentang apapun yang Mala sukai dan apapun yang Mala gak suka.
Yang terjadi sekarang ini kita lewatin bareng-bareng ya. Bagi Bunda malah satu anak yang baik. Setelah itu, Ibu Nirmala langsung memeluk sang anak. Malah Bunda minta maaf ya. Iya Bunda, Nirmala juga minta maaf ya. Setelah kedua ibu dan anak itu mengurai pelukannya, Ibnu memberanikan diri untuk membuka suara. Ia harus minta maaf. Bagaimanapun juga, Nirmala melakukan itu karena melihat dirinya. Bu, sungguh saya minta maaf, Bu. Nirmala nggak seharusnya melakukan hal yang saya lakukan seperti ini. Nirmala nggak seharusnya menggunakan barang terlarang itu, Bu. Saya sungguh menyesal, Bu. Saya minta maaf, Bu. Ibu Nirmala tersenyum seraya mendekat ke arah Ibnu, menepuk bahu Ibnu sambil tersenyum. Ini bukan sepenuhnya salah kamu, tapi kamu juga harus berhenti menggunakan barang-barang seperti itu lagi. Masa depan kamu itu masih panjang. Akan sia-sia jika kamu bertahan dengan hal yang jelas-jelas itu mengganggu kamu. Kamu harus buktikan kepada banyak orang, terutama orang-orang yang pernah merendahkan kamu. Bunda yakin kamu pasti bisa. Katanya mau jadi menantu Bunda, iya kan? Iya, terima kasih, Bu. Hari itu, semua masalah menemukan jalan keluarnya. Dan mulai hari itu juga, Ibnu bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ia melihat harapan yang besar di depan sana. Jika tidak bisa ditempuh dengan berlari, ia akan berjalan dengan pelan. Karena ia percaya setiap manusia punya cara tersendiri untuk sukses. Dan tingkat kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Suasana di kelas hari itu sangat ramai, di mana hari kelulusan bagi anak kelas 12 IPS 2 telah tiba. Mereka sedang duduk di kelas menunggu pengumuman kelulusan mereka. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana? Sudah siap mendengar pengumuman kelulusan kalian? Udah siap kan Bu? Ya enggak guys? Ya dong. Gue tuh bisa gini bakal bisa sama kalian semua. Kamu juga bakal bisa bisa sama gue yang inget ini. Mulas gue dengarnya. Kamu sih ya, ini aja deh Gilian. Lagi minus nggak tahu. Alatnya tiap hari Gilian. Gue cuma bercanda woy. Udah, jam dulu pada ibu ngomong di depan. Oke anak-anak, ibu ingin menyampaikan kalau kalian semua hari ini dinyatakan lulus. Mereka mulai asik dengan dunia mereka sendiri. Tias yang sudah mau berbaur dengan teman-temannya, Nirmala yang sedang bercanda dengan Ibnu, lalu Clara dan Hana yang sedang tertawa lepas, serta seluruh murid kelas 12 IPS 2 yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah yang dipenuhi kenangan ini. Tini hanya berdiri memandangi mereka semua. Ada perasaan lega, namun juga sedih, karena murid-muridnya akan meninggalkan sekolah ini. Tapi, setelah semua yang terjadi, Tini menyadari satu hal. Sekarang gue ngerti kenapa bapak itu selalu menceritakan muridnya di sekolah. Jadi guru itu gak seburuk apa yang gue bayangkan kok, dan gak membosankan yang gue kira juga. Jadi guru itu asik, jadi guru itu seru. Karena apa? Karena kita akan selalu ikut ambil bagian dalam hidup murid-murid kita.
Kita akan selalu menemani mereka sampai mereka mencapai dan menemukan apa yang mereka cari. Setiap hari gue selalu bertanya-tanya, gue udah jadi yang baik mereka, dan jawabannya selalu sama, gue nggak tahu. Tapi satu hal yang gue inget adalah alasan mengapa gue memilih untuk berada di sini. Tepukan di pundak Tini menyadarkan Tini dari lamunannya. Ketika ia menoleh, kelas itu sudah kosong. Penghuninya sudah pergi berlari sejauh yang mereka bisa untuk mencapai apapun yang mereka inginkan. Kenapa? Tadi kan kenapa semesternya udah memulai? Iya, Pak. Pak, tungguin Tini dong. Kini Tini menyadari betapa pentingnya peran seorang ayah dan peran seorang guru bagi anak-anak di zaman sekarang. Demikianlah penampilan drama dari PBSI 2021 Universitas Balikpapan. Dimohon seluruh pemeran bisa naik ke atas panggung dan juga kepada dosen untuk bisa bergabung mendampingi seluruh mahasiswa dari PBSI 2021. Yang terbaik.